Saudara Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyatakan komposisi Kementerian Prabowo Gibran 38% dari partai politik. Sisanya berasal dari kalangan profesional. Salah satu calon menteri dari kalangan profesional yang dipanggil ke Kertanegara Senin kemarin adalah Prof. Yasirli yang merupakan usulan dari Partai Keadilan Sejahtera. Dasko menyebut senang karena banyak usulan kalangan profesional dari partai politik. Sementara soal posisi menteri, Dasko menyatakan menunggu keputusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita semua senang karena usulan-usulan dari parpol itu banyak yang profesional. Nah, sehingga kalau dilihat komposisi mungkin 40 atau katakanlah 38% itu dari parpol, sisanya profesional. Oke, kalau dari PKS sendiri ini? Hari Senin pekan ini Prabowo saudara memanggil 49 calon menteri ke rumahnya di Kertanegara. Kalau melihat yang datang di hari Senin, 23 ini diantaranya adalah kader partai politik. Sementara 26 orang lainnya bukan berasal dari kader partai politik. Sementara untuk calon wakil menteri dan calon kepala badan yang dipanggil hari Selasa, dari 59 orang yang datang ke Kertanegara, 24 diantaranya berasal dari partai politik, 35 diantaranya bukan berasal dari partai politik, meski beberapa diantaranya adalah relawan. Lalu apa saja yang menjadi bahasan dalam pembekalan calon menteri di Hambalang dan benarkah Budi Gunawan ini 100% dikonfirmasi atau terkonfirmasi hadir ke sana? Jurnalis Kompas TV Triksi Valencia sudah siap melaporkannya langsung dari Hambalang. Triksi, Anda sudah berada di Hambalang, memantau jalannya pembekalan sejak dari pagi. Nah, kemudian pertanyaannya, ini kenapa Budi Gunawan hadir di pembekalan? Apakah ini mengonfirmasi juga Budi Gunawan akan menjadi menteri di Kabinet Prabowo? Ya Audrey, kalau kita melihat tema ataupun juga undangan pada hari ini, orang-orang yang datang ke Hambalang atau kediaman Prabowo Subianto Presiden terpilih adalah pembekalan terhadap calon menteri, berarti secara garis besar ataupun juga secara tidak langsung Budi Gunawan ini masuk dalam susunan kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Akan tetapi terkait dengan apa bidangnya, posnya, lalu kemudian diberikan tanggung jawab apa, tentu ini masih menanti keterangan resmi apa yang disampaikan oleh Budi Gunawan sendiri maupun juga nanti pihak-pihak yang ada di lingkaran Prabowo Subianto. Karena kalau misalnya kemarin pada hari Senin usai pertemuan, calon-calon menteri tersebut menyampaikan apa yang menjadi pembahasan ataupun juga diskusi antara dirinya dan juga Prabowo Subianto. Sementara kan kalau kita melihat pada Senin kemarin tidak ada Budi Gunawan yang datang. Jadi jadi belum diketahui terkait dengan diskusi ataupun juga pembicaraan. Tapi memang sebenarnya pada hari itu juga nama Budi Gunawan sebenarnya sudah santer masuk ke dalam susunan kabinet dari Prabowo dan juga Gibran. Akan tapi memang tentu kalau hari Senin kemarin tidak terlihat, jadi pada hari ini masuk dalam pembekalan ataupun juga ikut di dalam berarti juga mendapatkan posisi tertentu. Nah, kalau kita melihat dari dokumentasi, Audrey dan juga saudara yang dikirimkan kepada kami, ada video maupun juga foto, tapi yang terlihat jelas ada Budi Gunawan di situ adalah melalui gambar foto ya. Di situ terlihat Budi Gunawan duduk di paling ujung, berada di satu deret ataupun juga berada di barisan paling depan. Ini ada setelah Budi Gunawan kemudian juga ada Agus Harimurti Yudhoyono, lalu kemudian juga ada Gibran Rakabuming Raka, wakil presiden terpilih, lalu kemudian juga ada Pratikno, ada Erlangga Hartarto, setelah itu ada Zulkifli Hasan. Nah, lalu terakhir ada Muhaimin Iskandar yang berada di barisan paling depan. Nah, berarti kan ini memang ada posisi tertentu ataupun juga posisi yang penting di dalam susunan kabinet Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka. Tapi sekali lagi Audrey dan juga saudara, kita harus menanti keterangan resmi dari dalam maupun juga nanti pada saat pengumuman secara resmi yang disampaikan oleh Prabowo Subianto secara langsung setelah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 yang dikatakan nanti malamnya atau tanggal 21 ini akan menyampaikan susunan kabinetnya secara resmi yang sudah memang dimatangkan, yang sudah dipertimbangkan matang-matang. Nah, kalau misalnya terkait dengan
mengapa kemudian ada Budi Gunawan di dalam hari ini, tapi hari Senin tidak terlihat. Ini kita berangkat dari penyampaian ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, yang menyebutkan bahwa setelah hari Senin kemarin akan ada 1 atau 2 orang penambahan atau perubahan dalam susunan kabinet, yang berarti memang akan dilihat 1 atau 2 hari ke depan, yang berarti ini adalah tepatnya hari ini, karena kemarinnya itu adalah pemanggilan wakil menteri dan juga calon wakil menteri dan juga calon kepala badan. Nah, hari ini adalah pembekalan kepada calon menteri, dan kalau terhitung 1 atau 2 hari ini sudah masuk hari kedua, ya berarti juga kita lihat secara langsung melalui dokumentasi maupun juga tadi ketika kami memantau sejak pagi kendaraan yang ke dalam memang dikonfirmasi ada Budi Gunawan. Selain Budi Gunawan juga ada Syafri Samsudin. Ini adalah asisten khusus dari Kementerian Pertahanan yang pada hari Senin juga tidak terlihat datang menemui ataupun juga ke dalam kediaman Prabowo Subianto di Kertanegara 4 pada saat pemanggilan calon menteri. Padahal sebenarnya nama Syafri Samsudin ini juga sudah digadang-gadang masuk dalam susunan kabinet Prabowo Subianto. Lagi-lagi terkait dengan posnya tentu kami harus menanti lagi keterangan dari dalam atau secara resminya, tapi memang yang sudah terdengar ini adalah akan dipercayakan menjadi Menteri Pertahanan. Tapi nanti kita akan lihat lagi ya untuk keterangan resminya Audrey dan juga saudara terkait dengan posisi ataupun juga tanggung jawab yang diberikan kepada Syafri Samsudin. Nah, maka dari itu hari ini sebenarnya bukan hanya kepada calon menteri saja. Kemarin kan disampaikan pembekalan juga bisa diberikan kepada calon wakil menteri maupun juga kepala badan. Tapi kalau kita melihat dari catatan yang datang pada hari ini, mayoritas adalah calon menteri yang pada hari Senin ini sudah datang. Tapi ada beberapa tamu kemudian yang juga hadir ke dalam, seperti misalnya ada Kapolri, lalu kemudian juga ada Panglima TNI yang datang, termasuk juga ada Hashim Joyo Hadikusumo yang ini juga sebelumnya sebelum pemanggilan juga sempat diisukan akan masuk ke dalam susunan kabinet, tapi dirinya sendiri juga sudah memberikan pernyataan bahwa tidak akan masuk dalam kabinet atau yang berarti adalah sebagai menteri, tapi hari ini datang ke dalam mengikuti pembekalan yang berarti juga mungkin ada tugas khusus yang nanti akan diberikan kepada Hashim Joyo Hadikusumo secara tersendiri. Nah, ini juga yang nanti kita harus nantikan ataupun juga kita harus tunggu Audrey dan juga saudara. Lalu kemudian kalau misalnya kita melihat pembekalan pada hari ini, dari pukul 8 pagi sampai nanti terakhir pukul 6 sore ini akan ada 1 sesi lagi. Secara garis besar kalau kita lihat pembekalan yang diberikan pada hari ini secara menyeluruh adalah tentang ekonomi, strategi perekonomian, strategi menjaga negara, strategi penanganan geopolitik yang lagi-lagi ini adalah hal-hal yang sering kali disampaikan oleh Prabowo Subianto, Presiden terpilih pada saat kampanyenya, pada saat menyampaikan janji-janjinya dan juga program-programnya. Yang berarti juga bahwa pembekalan yang dilakukan ataupun yang diberikan di dalam ini untuk menyamakan persepsi, untuk menyatukan visi misi, menyelaraskan program-program yang nantinya akan dijalankan bersama. Nah, ini sebagai salah satu ciri khas sebenarnya Audrey dan juga saudara, bagaimana Prabowo Subianto ini selalu menyiapkan orang-orang yang akan bekerja bersama dirinya, seperti misalnya dari kader-kadernya maupun juga dari kemarin ada pembekalan sebelum pelantikan anggota DPR, itu juga diberikan pembekalan kepada mereka dari Partai Gerindra. Nah, termasuk juga pada hari ini akan diberikan sudah diberikan juga pembekalan kepada calon menteri, termasuk juga esok hari jadwalnya, karena memang 2 hari dijadwalkan Audrey dan juga saudara. Jadi pembekalan ini sebagai tanda ataupun juga ciri khas dari Prabowo Subianto mempersiapkan kabinet ya, mempersiapkan orang-orang yang akan bekerja bersama dirinya dalam program-program ke depan, dalam merealisasikan janji-janjinya. Tentu bukan hanya tema itu saja yang tadi saya sudah sampaikan, tapi esok hari juga ada tema yang lebih meluas lagi yang akan disampaikan, seperti misalnya adalah anti korupsi. Anti korupsi juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh Prabowo Subianto. Audrey, memang di sini nampaknya sedang menanti ya pernyataan resmi yang disampaikan dari pembekalan di dalam, tapi yang jelas ini masih akan berlangsung sampai nanti malam. Jadi kita akan nantikan apakah ada pernyataan resmi dari dalam usai dari pembekalan. Audrey.
Pertama kali ada pembekalan calon menteri dan tadi adalah memang ciri khas dari seorang Prabowo Subianto, apalagi mau dilantik 20 Oktober ini ada khusus begitu ya pembekalan bagi calon menteri, calon wakil menteri termasuk calon kepala badan. Terima kasih langsung dari Hambalang jurnalis Kompas TV Triksi Valencia.